dalam berkat ketaatan, yaitu hidup berbahagia dan damai sejahtera. Bapak Ibu merasa bergembira hari ini? Amin. Merasa berbahagia? Merasa diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Ibu, hidup yang berbahagia adalah hidup yang dirindukan oleh semua orang. Saya yakin kalau pertanyaan tadi diberikan ke semua orang, pasti jawabannya beda tipis. Pasti semua ingin hidup berbahagia, hidup damai sejahtera, hidup diberkati. Di dalam kitab Yesaya pasal 48, Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Israel bagaimana cara-cara untuk mereka dapat hidup berbahagia, damai sejahtera, dan hidup diberkati. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kesih banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah firman yang luar biasa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya untuk umat Israel, bahwa mereka jika ingin hidup berlimpah sampai kepada anak cucunya, mereka harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan mentaati semua firman Tuhan. Maka hidup mereka akan berbahagia dan sejahtera sampai kepada anak cucunya. Bagaimana caranya supaya kita hidup berbahagia? Kitab Amsal mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita hidup bahagia. Yang pertama adalah orang yang memperoleh hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Kedua, mereka yang memiliki sikap rendah hati dan penuh belas kasihan. Ketiga, orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Amsal pasal yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapat kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Amsal 3 ini, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian. Karena hikmat dan kepandaian melebihi keuntungan perak dan emas permata. Kebahagiaan sejati tidak dapat kita temukan di dalam kekayaan ataupun kekuasaan duniawi, tetapi hanya dengan hubungan dengan Tuhan
dan menjalani kehidupan benar di hadapan Tuhan. Orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian dari Tuhan, jalan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang umurnya, bahkan hidupnya akan berdampak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mereka yang memiliki hati yang harusnya mereka yang memiliki sikap hati rendah hati dan penuh belas kasihan. Orang yang memiliki sikap rendah hati dan penuh belas kasihan, di dalam Amsal 14 mengatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saat kita belajar untuk mengasihi, untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita, serta kita mau menolong mereka yang menderita, maka hidup kita akan memenuhi kebahagiaan. Bapak Ibu, foto tadi itu, foto ini adalah pengalaman pribadi saya waktu saya masih kerja jadi driver ojek online. Waktu itu saya ingat betul tanggal 13 Juni tahun 2018, H-1 mau lebaran. Waktu itu sepulang dari kejar target, waktu itu targetnya harus 30 poin, saya baru bisa mendapatkan bonus dan batasnya itu jam 12 malam. Setengah 12 saja sudah mencapai poin. 30 poin itu harus saya kejar dari pagi sampai malam. Untuk mendapatkan itu saya harus mencapai 30 orderan, karena satu poin itu satu orderan. Malam itu setelah saya mencapai itu, saya perjalanan pulang, saya mampir di sebuah minimarket untuk ke ATM mengambil bonus saya yang kerja seharian tadi. Di depan minimarket saya disambut orang tua datang, Pak, bisa tolong saya antar ke terminal Osowilangun. Saya diam bingung, ini saya antar, ini sudah malam, saya juga capek, tapi nggak saya antar kok, ya kasihan gitu. Akhirnya saya tidak jawab, sebentar Pak ya, saya masuk dulu ke minimarket. Bapak ini adalah orang yang biasa kita temui, mereka yang jual kerupuk di depan minimarket atau di depan pom biasanya, orang Tegal. Saya dari dalam minimarket antrian, ada dua orang di depan saya di antri ATM itu, saya pandangi orang itu. Ada dua driver online yang datang, bapak itu datang juga, tapi dua-duanya menolak. Saya kasihan juga lihatnya. Akhirnya entah kenapa selesai saya langsung bilang, Pak, ayo saya antar. Bapak itu mukanya kelihatan seneng gitu. Habis itu barangnya juga banyak, rupanya beliau dapat berkat dari orang-orang sekitar yang ketemu ngasih, ada biskuit, ada beras gitu. Akhirnya saya antar, ya lumayan jauh dari daerah Lontar ke Osowilangun, tengah malam. Saya mikirnya juga, aduh jauh. Tapi dalam hati saya ada dorongan untuk bantu gitu. Saya dalam perjalanan saya ngobrol, Pak, kok enggak teman-temannya mana, biasanya kan rombongan kan? Sudah pada pulang Pak, karena punya saya baru habis tadi sore katanya gitu. Sampai terminal Osowilangun, Bapak itu turun kurang lebih hampir jam 1. Hampir jam 1, Pak, apa ada bis katanya? Ada. Kalau enggak ada, saya tunggu sampai besok pagi katanya. Akhirnya saya sempatkan, ya Pak, foto dulu ya, mungkin kita bisa ketemu lagi nanti, saya ajak foto.
Dan bapak itu nyodorkan uang, katanya mau bayar. Oh nggak usah pak, buat tambahan naik bis saja gitu. Nah, setelah itu bapak itu pergi, saya pulang. Dalam hati saya kok bayangno, bapak ini seneng ketemu keluarganya. Bapak ini pasti sukacita nanti ketemu keluarga, anak cucunya. Padahal dalam hati saya sendiri sedang bergumul, besok itu saya mudik dengan anak istri saya itu, saya tidak ada uang karena pekerjaan saya itu kalau hari ini buat makan besok. Nah, tapi ada sukacita yang saya alami. Jadi yang maksud saya cerita ini dampak yang saya alami dari saya melakukan menolong orang ini itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dan saya sampai lupa soal besok mau mudik dengan anak istri saya itu sampai lupa. Ya. Puji Tuhan, dari itu ada berkat sukacita yang luar biasa itu, akhirnya saya ada bonus di aplikasi saya, tiba-tiba muncul kalau H+1 saya mau ambil orderan itu ada bonus 300.000. Puji Tuhan, batasnya pagi sampai jam 12 siang. Jam 10 saya sudah dapat bonus itu. Akhirnya saya bisa bawa pulang anak istri saya untuk mudik. Itu pengalaman saya yang kemudian yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-20 mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memperhatikannya. Memperhatikan firman berarti merenungkan, memahami, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita rajin untuk merenungkan firman Tuhan, rajin mempelajari baik di gereja, di dalam komsel, ataupun di dalam persekutuan tempat lain, supaya kita dapat mendapatkan kebaikan dan hidup kita bisa berbahagia. Poin yang keempat, yaitu orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk mengalami kebahagiaan dan berkat-Nya, dan tidak mengeraskan hati dan menolak untuk taat kepada Tuhan. Supaya kita hidup berbahagia dan merasakan damai sejahtera, kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Jangan mempunyai hati yang keras dan jangan menyembunyikan pelanggaran kita. Kitab Amsal ini menekankan pentingnya untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah sesuatu yang negatif atau melainkan lebih kepada rasa hormat, kagum ataupun tunduk kepada Tuhan. Orang yang beranak senantiasa takut akan Tuhan pasti berusaha untuk melakukan atau menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang pasti. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia selalu setia pada janjinya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk taat kepada Tuhan dan berusaha senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita.
Jika kita taat kepada Tuhan, maka berkat-berkat-Nya melimpah atas kita. Kita akan memiliki damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita akan memiliki kebahagiaan yang terus melimpah, dan keturunan kita akan diberkati. Amin. Terima kasih.